Ini Mama Uli lagi masak guys. Kalian yang bilang Mama Uli nggak pernah masak, ini dia masak kentang sama ayam. Jadi istriku itu masaknya, cuman jarang aku videoin dia masak. Ya kayak gini lah kalau dia masakan orang bule. Halo Theo, mana sih Theo? Halo, Theo. Halo Theo. Ini guys. Jadi kita tunggu dulu makan kita ini selesai, oke? Si Uli lagi main di kamar. Daddy, Titun, Titun, halo. Halo, coba lagi mau makan bubur. Bukan lagi mau, lagi makan Aku bubur. makan. Kamu makan, aku makan. Makan apa? Bubur bilang. Bubur. Mereka lagi makan bubur ketan kacang hijau guys. Senang mereka. Kacang merah. Mama. Kacang merah ya, ketan hitam. Si Yuli sebenarnya nggak suka makan ini, tapi gara-gara aku buat santannya, dia mau. Kalau nggak pakai santan nggak dimakan sama dia. Sama mama. Mama. Panas. Tabu? Nah. Lihat dia dulu kamera. Tabu? Dabu. Tabu. Kakak Uli tabu? Dabu. Dabu. Lihat lah. Enak? Enak. Selamat makan. Смачного. Надо так начав. Надо казала смачного, а тепер. Apa? Gimana enak? Enak. Nah. Давайте, будь ласка. Oke Bensi Family, ini anak-anak baru tidur sekarang jam 11.47. Tadi udah tidur mereka. Aku taruh udah makan apa orang itu tadi? Makan bubur ketan hitam, makan daging yang dimasak Mama Uli tadi. Aku rekam tadi karena aku lagi kerja juga tadi live di TikTok. Jadi aku rekam pas kayak makan. Jadi pas live aku sambil makan juga. Jadi ini aku juga sekalian ada cerita juga sama kalian karena banyak yang mempertanyakan aku apakah aku memilih di sini, memilih presiden gitu. Terus satu lagi aku ada cerita, kebetulan ceritanya ini agak seram sih. Karena aku pas jemput Uli ceritanya ini, jemput dia ke sekolah. Tapi kita cerita dulu karena aku lihat di beberapa komen yang banyak yang komen, "Bang, kau nggak milih ya, kau golput ya," gitu-gitu. Bahkan di komen itu beberapa Bensi Family saling menyahut maksudnya jadi mereka yang berdebat di situ. Jadi situasinya apakah aku memilih apa enggak, kenapa enggak pergi memilih, kenapa golput gitu. Jadi aku garis besar di sini karena ini perlu juga aku buat statementnya ini. Kenapa? Karena ini benar-benar perlu. Jadi gini Bensi Family, aku itu memilih, oke? Jadi kita itu di sini juga pemilihan. Jadi kami itu memilih pemilihannya itu kita duluan daripada di Indonesia. Jadi aku tanggal berapa? Seminggu sebelum pemilihan aku udah memilih. Aku ngambil proses kita itu ada diundang ke KBRI untuk memilih langsung di TPS ataupun bisa dikirim lewat pos. Jadi aku minta dikirim lewat pos karena kebetulan aku dari KBRI 5-6 jaman kalau naik kereta, jadi kejauhan. Dan satu lagi, dan juga beberapa orang Indonesia juga berjauhan, ada yang di Odessa, ada yang pokoknya di beberapa kota di Ukraina. Jadi kita karena jauh, dan satu lagi karena di sini perang juga dan kita menghindari resiko karena di Kiev itu beberapa kali, di ibu kota Kiev ya, di ibu kota Ukraina di Kiev beberapa kali sering terjadi serangan. Jadi demi keamanan, kalau aku pribadi aku memilih nggak pergi, dan istriku juga nggak ngasih pergi, katanya janganlah dulu, nggak usah pergi, kita bilang. Ya, aku tahu kau pengen kali memilih langsung, tapi kali ini aku mohon kali kau jangan pergi, dibilang dia, karena di beberapa kota khususnya Kiev sering kena serangan ataupun kena roket kan. Jadi aku katanya ambil yang pos aja. Jadi aku memilih, oke? Bang, nggak betul kau memilih. Ini buktinya, ini sengaja aku coretin ya, karena ini alamatku guys. Nanti ada pula kirim yang ini. Bahaya soalnya alamat ini. Ini alamatku ini. Jadi kita itu ada di sini, ini namaku di sini, Beni Sitanggang. Beni Mangasi Sitanggang, terus di sini ada ditaruh Panitia Pemilihan Luar Negeri PPLN Kiev,
wilayah Ukraina, Republik Armenia, dan Georgia. Jadi yang di Armenia dan Georgia ini dikirim pos mereka, oke? Ayo sukseskan pemilu. Karena kita memilihnya DPR dan presiden aja di sini, oke? Ini tata cara pemilihannya ada di sini, gimana cara-caranya. Terus ini juga ada apa? Buktinya. Namaku di sini ada, terus nomor urut DPTLN-nya nomor 5, pemilihannya di mana gitu. Jadi kita itu ada 2 kertas gini, satu kita pegang, satu kita kirim balik ke KBRI. Dan beberapa orang Indonesia ada juga yang memilih langsung dan datang ke KBRI, oke? Dan proses pemungutan suara di sini juga, jadi kita itu memilih lebih dulu daripada Indonesia, tapi untuk proses pemungutan suara hitung quick count-nya di sini, kita itu prosesnya ada 2. Ada yang tanggal 14 bersamaan sama di Indonesia, dan ada yang tanggal 15 itu yang khusus pos. Oke? Terus kalau kalian tanya di sini yang menang siapa, aku bisa jawab karena aku udah tanya dan lihat juga prosesnya. Di sini yang kebetulan yang megang nomor 2, pasangan nomor 2, paslon nomor 2. Bapak Prabowo Gibran ya? Iya. Yang megang di sini di wilayah Ukraina. Untuk PPLN-nya, pemilihannya di sini. Oke, jadi intinya kalian jangan berdebat di kolom komentar kita Benci Family. Aku tahu niat kalian baik. Aku intinya memilih. Oke? Aku memilih. Jadi gini, kemarin aku jemput Uli ke sekolah kan. Dia itu pulang jam berapa, Mak? Pulang sekolah jam 1 Uli ya. Jadi aku jemput Uli pergi sekolah kan, udah pakai baju, pakai jaket, keluar, pergilah jalan. Jadi pas di jalan gak ada pikiran apa-apa, santai aja kayak jemput Uli seperti biasa. Terus beberapa meter dari tempat sekolah Uli, ada jauh udah kulihat sebelum nyampe, ada orang tua lagi tergeletak di lantai. Terus udah ada satu orang di situ berdiri. Terus aku samperin kan jalan. Orang-orang pada lewat aja lalu lalang. Terus aku samperin. Kenapa ini? Mas gitu lah istilahnya di sini. Kenapa ini mas gitu? Ini tadi jatuh dia ke genangan air di situ. Kesandung katanya. Udah tua kayaknya. Lebih tua dari mertua aku. Udah 70-an kayaknya. 70-an apa 75-an lah. Kesandung tadi di situ. Aku nggak ada video atau ininya ya. Karena nggak bisa. Karena niatku kan menolong. Tadinya aku mau lewat. Karena aku bawa peralatan si Uli juga. Tapi aku belum jemput Uli nih. Terus aku berhentilah. Ya udah, kebetulan aku ada basic safety training waktu di kapal juga kan. Tahu ngecek apa kalau lagi ada orang yang tergeletak ataupun apa yang perlu kita cek. Jadi aku tanya orang ini, "Kau udah nelpon ambulans belum?" Aku bilang sama dia. Udah, aku lagi nunggu ambulans," kata dia. Udah aku telepon langsung ambulans. Oh, nadinya ada nggak? Dia jawab, ada, tapi kayak ragu. Jadi mikirku, aku punya 5 menit lagi jemput Uli. Pikirku kan, aku cek lah dulu. Terus aku cek Nadia di tangannya masih ada. Tapi itu kayak cepat kali gitu. Aku mikirnya itu ini, serangan jantung. Jadi pas di situ udah bingung semua. Orang-orang pada ngeliatin, kayak nolong kayak gitu kan. Terus untungnya ada mama datang, kita taruh dia tergeletak. Ada mama, kalau kayaknya serangan jantung, ayo kita kasih CPR kayak bantuan ini kan, pertolongan pertama. Aku yang ngecek denyut nadinya, mama itu yang kasih CPR-nya. Si cowok itu lihat handphonenya, ambulansnya udah datang belum. Terus satu lagi ada datang, mama kasih napas buatan. Jadi udah di CPR, kasih buatan, cek. Jadi sempat hilang denyutnya, udah sempat hilang di denyut nadinya. Terus udah ini kan makin keras lah, makin inilah. Coba lagi. Dikasih napas buatan, dicek, dipompa, di CPR lagi, dikasih napas. Sempat bernapas, napasnya sampai gitu. Matanya kelihatan kayak gini, tapi kosong ya. Matanya gini tapi kosong. Badannya masih hangat terus. Dia udah hilang kan. Terus sempat, udah balik. Sempat gitu napasnya. Tapi beberapa, gak sampai 2 menit lah. Terus tiba-tiba berhenti. Merinding aku nih. Tiba-tiba berhenti nafasnya. Bersuaranya nggak ada lagi.
Terus kita mau tolong lagi kan, udah Nadia nggak ada, karena aku bagian cek Nadia denyut Nadia nggak ada lagi. Aku bilang, ayo coba lagi, coba semua. Udah pas kita lihat udah memang benar nggak ada pertolongan lagi, udah memang benar-benar kayak udah apa sih, nggak tertolong lagi karena kita memang peralatan seadanya. Yang dia udah tua juga, dan si laki-laki ini nggak tahu dia jatuh ke bentur atau kayak mana gitu, jatuh aja gitu kata dia. Gitu kalau menurut kami, dan aku cerita juga sama Tanya, kemungkinan itu memang serangan jantung katanya. Dan yang disayangkan sih ambulansnya datang terlambat. Tapi aku juga nggak boleh menyalahkan ambulansnya, karena di sini situasi perang, ambulansnya pergi ke sana kemari, dan beberapa tentara yang terluka itu dikirim ke sini juga gitu. Dan kalau nggak telat, menurutku ya, kalau nggak telat mungkin terselamatkan, karena 15 menit hampir 20 menit ambulansnya itu nggak datang-datang, karena rumah sakit dari tempat kejadian itu ke rumah sakit ke tempat kejadian itu nggak terlalu jauh, harusnya bisa ambulansnya cepat datang kalau ada ya. Nah ya udah, habis itu udah meninggal, udah nggak ada lagi, udah menyebar lah semua, nggak ada lagi menunggu. Yang menunggu cuma aku sama laki-laki yang pertama nolong dia ini. Jadi kami bingung mau ngapain kan, karena ditinggal nggak boleh, ambulansnya belum datang. Terus kita tunggu lah ambulans, dan aku mikir aku udah telat jemput Uli 20 menit, dia itu udah nungguin kayak di ruang tunggu gitu, gurunya sampai nelponin Mama Uli, karena aku nggak sempat nelpon Tanya kasih tahu kalau aku lagi nolong orang, kebetulan ada yang ini gue. Dan orang pas ambulans, tiba-tiba ambulansnya datang. Pas ambulansnya udah datang, udah waktu dia turun pun udah dibilang udah nggak ada lagi ya, udah meninggal udah. Tapi tetap dicek sama dia, udah meninggal gitu. Terus ditanya, dokumennya ada nggak? Bilang nggak, kami nggak pegang dokumen, kami hanya fokus untuk menyelamatkan aja, kami nggak pegang dokumen apa. Oh ya udah kita telepon polisi lah katanya, karena mereka nggak bisa langsung angkat, jadi polisi harus datang ngecek, karena itu kan meninggal di tempat. Terus nanti kan yang ditanyain lah, diinterogasi siapa yang di situ. Jadi aku bilang sama laki-laki ini, aku harus jemput anakku, aku udah bersetengah jam telat, dia nungguin. Kau lah di sini ya, dan kau yang menjelaskan, karena kau tadi lihat juga situasinya kayak mana semua, aku bilang. Jadi dia bilang laki-laki itu iya. Udah aku jemput Asyul, dan itu pertama kali dalam hidupku megang langsung orang dan meninggal di tanganku, istilahnya gitu ya. Karena dulu waktu di kampung di Danau Toba kan kadang ada turis-turis yang datang nggak bisa berenang, tenggelam kan, melihat dari jauh kan kayak mana ditolongnya, diselamatkannya gitu. Ini di depan mata langsung, aku sampai merinding gitu. Pas jemput Uli pun waktu mau pulang kan masih di situ tergeletak ini ya korbannya. Aku bilang, Uli, kamu mau kita lewat dari situ apa nunggu dulu diangkut? Aku bilang, kita lewat aja ke situ. Kamu nggak takut? Aku bilang nggak. Ya udah, kita pulang gitu. Pengalaman ini sih, itu bisa dibilang pengalaman nggak terlupakan itu. Tapi ya sudahlah, namanya juga takdir, kita nggak tahu, yang penting kita udah berusaha. Dan intinya itu kayak aku bilang tadi, aku memilih, oke? Jadi kalian nggak usah lagi komen-komen berdebat. Terima kasih, aku tahu niat kalian baik. Oke, itu dia video kita untuk hari ini, sekalian klarifikasi juga, karena di sini ada pemilihan juga. WNI di sini juga semua memilih, dan ada yang datang langsung, ada yang lewat pos, gitu semua. Di beberapa negara lain juga kayak gitu ini ya. Kalau terlalu jauh mereka minta lewat pos. Oke, terima kasih sudah mengikuti video kita terus. Jangan lupa like dan subscribe, dan support kita terus. Jaga kesehatan semuanya. Terima kasih, Horas dari Indonesia.